Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini nulis drain oli campuran macam-macam ya. Dan ini oli merah campur biru, warnanya jadi hitam. Ini olinya masih licin ya kalau dipakai kencang, kurang licin kalau dipakai pelan. Ya setelah ini karena oli macam-macam ya gak ada impresi. Untuk minyak goreng padat penulis komentarin nanti. Untuk penggantinya adalah oli Win ya. Ini yang tipe Formula Car ya. Penulis lupa bahwa sebelumnya belinya juga Formula Car buatan Varia Tradingco 20W50. Sudah pernah coba yang power malah lebih buruk ya, lebih nggak tahan terhadap suhu tinggi. Selalu ya, oli yang murah justru yang punya logo di tutupnya. Nanti penulis pakai nggak 100%, penulis bakal campur dengan minyak kedelai ya. Jadi nanti semua oli yang akan penulis coba ini akan campur minyak goreng, karena ini carinya adalah oli yang bisa awet ya setelah dicampuri minyak goreng. Jadi butuh olinya bagus, bahan olinya bagus, nanti pas dicampur minyak goreng lebih awet. Terus ini adalah aditif misterius yang sudah penulis tuang ya. Jadi ini bakal penulis pergunakan bila penulis merasa oli ini kurang aditif, atau kalau oli ini kemampuannya udah turun, penulis bakal pakai ini. Mungkin pakai 50% dulu, terus dilihat efeknya bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penulis sudah pakai oli Win 20W50 karena udaranya dingin ya. Udaranya dingin, terus olinya kental. Untuk sekarang ini suara mesin masih halus ya. Jadi suara-suara yang biasanya nggak kedengar jadi kedengar. Yang efek oli sebelumnya, efek minyak goreng padat ya, ada yang penasaran efeknya gimana. Minyak goreng padatnya ya sayangnya dicampur dengan yang lain-lain ya. Cuma impresinya kalau penulis pisahkan khusus efek minyak goreng padat adalah yang RPM rendah lebih senyap.
Terus kayaknya sih jadi lebih tahan untuk RPM tinggi. Apa maneh? Ya kira-kira itu ya untuk efek minyak goreng padat. Untuk efek lainnya, efek samping atau macam-macam, maaf, saat nyoba itu keganggu dengan pompa bensin yang lagi rewel ya. Jadi motor penulis mendadak nggak bisa kencang lagi, jadi penulis nggak bisa kasih impresinya lebih lanjut. Mesranya juga kondisinya sebenarnya masih termasuk bagus, suara mesin masih halus. Cuma ya karena rencana untuk ke bengkel takut curiga macam-macam, ya olinya terpaksa penulis ganti. Padahal sebenarnya olinya masih layak pakai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis kali ini drain oli mesran yang kemarin itu karena sudah kasar, suara mesinnya sudah lumayan asak-asak juga. Tapi dari kesimpulan itu ya jelas bahwa oli mesran yang versi 2023 itu lebih baik. Mesran sing ada huruf kayak A ya, A besar. Dari sisi kekentalan penulis belum tahu, tapi nanti penulis sertakan hasilnya. Dari sisi uji panggang olinya, kemampuan oli Win ini ternyata masih di bawahnya oli mesran SAE40 yang versi 2024 ya. Jadi mesran 2024 nya masih lebih tahan panas sedikit gitu ya. Cuma ketika apinya dibuat besar ya langsung nggak kelihatan bedanya ya. Jadi kalau pengen uji pemanasan itu apinya harus yang kecil ya, nggak bisa api sedang, harus api kecil sekali. Karena kalau api besar itu terlalu cepat panasnya, bisa membuat komparasinya lebih sulit. Untuk oli Win 20W50 Formula Char ini ya, penulis lupa harusnya beli yang Formula Super, tapi wis kadung karena sebelumnya juga nyoba Formula Char juga. Harga 34.000 ya per liter. Dari sisi kestabilan kayaknya sudah cukup lah. Jadi olinya nggak terasa seperti 10W40, masih terasa 20W50, masih ada ya botak-botak lah. Dari sisi suara mesin untuk saat ini sulit kedengar ya. Kalau mungkin sebelah jajaran mobil akan kedengar, tapi kayaknya nggak ada suara gelidikan, tapi mungkin suara asak-asak ada ya. Jadi ini oli aditifnya termasuk ngepres gitu mungkin ya kalau dibilang.
Ya selama ini nyoba oli Win selalu ADTV ngepres pas-pasan. Iya, suara gelidikannya nggak begitu kedengar. Jadi olinya cukup stabil sih kekentalannya. Nulis juga ya dari tadi termasuk cukup banyak juga kencangnya. Untuk soal performa kayaknya nggak terlalu menghambat ya, nggak terlalu mengurangi karena ya aditif pas-pasan. Untuk getaran mesin hambatannya ya, kita nggak ngomong engine RPM tapi ngomong engine brake, dan rasa licin. Jadi kalau jalan ada getaran atau enggak, ada hambatan atau enggak, itu kayaknya ya enggak buruk lah ya, masih ada licin-licinnya. RPM mesin juga termasuk enggak cepat turun, setelah dipakai ngebut-ngebut enggak cepat turun. Jadi ya menurut penulis aditifnya termasuk oke lah kelasnya, dibanding oli Worthy ya jauh di atasnya. Ya kayak RS 4 GP gitulah. RS 4 GP artinya di atasnya oli Idemitsu Pao, di atasnya oli Ligui Moly Street Race gitu ya. Kita ngomong licinnya ya. Kalau soal deterjen macam-macam ya penulis nggak bisa nyoba karena ya pemakaiannya kan sebentar, nggak lama. Akselerasinya ini penulis dia juga agak sulit ya mengukur, karena penulis kan barusan ganti pompa bensin juga. Penulis curiga pompa bensinnya yang baru ini tekanannya mungkin lebih besar daripada yang bawaan. Jadi kok terasa seperti CU plus 8 atau plus 10 kali ya. Tarikannya enak banget. Rasanya baru juga nggak seenak ini ya. Ini padahal masih pakai silek yang 2,3 cm. Kalau pakai yang 1,3, wah, oh ya apa tarikannya? Tadi juga ada Supra X125. Namanya Supra X125 yo masih kalah kencang ya dari NMAX. Tapi itu harusnya motor Supra X25 itu kan top speednya tinggi ya. Bu, kenapa kok gak iso nyalip ya? Mungkin sungkan tiarap ya. Ini termasuk motor modif nggak depan ini. Kalau termasuk motor modif bisa. Bukan apa-apa nih ya. Ya Versa sih ya. Sama NMAX ya, banteran NMAX. Ya wes lah, itu aja dulu. Ini kayak olinya mungkin termasuk awet, jadi ya impresi masih agak lama ya. Ya wes lah, itu saja. Oh ya, untuk minyak kedelai Mama Suka ya, itu menurut penulis masih di bawahnya KCO untuk dari sisi kestabilan. Jadi dibanding KCO, penulis lebih suka KCO daripada minyak kedelai Mama Suka. Ya dulu sebelumnya juga nyoba minyak kedelai CCO juga rasanya masih lebih sip KCO. Dibanding Vilma dan Pimoli Klasik, menangnya adalah lebih stabil sedikit tapi. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.